Dapet. Kamu mah hati-hati. Tahunya lihat. Sadayana, hari ini teh emak masih di Banyumas. Tanahnya wong apa? Ada yang beda nih Sadayana. Hari ini emak panen ikan lele bareng juragan-juragan kolam. Lelenya jumbo pisan euy. Nah, sekarang kita mau bikin airnya surut dulu ya, Mang ya? Ya, Mas ya? Ya udah, sekarang kita mulai, Mas. Ayo. Nah, pelan-pelan airnya mulai surut euy. Hayu atuh Mas, pada nyebur nemenin emak. Yuk, Pak, nyebur, Pak. Kita sortir dari bawah aja ya. Ini dalam enggak? Enggak. Sok atuh, nyebur semua. Kenapa pada diam? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam. Oh, enggak. Ayo, Mas. Basah-basahan, Mas. Kameramen nggak ikut nyebur. Tuh, Mak. Tuh. Maklum banyak ikan lele kameramen. Ini di kaki mah banyak banget. Hasil tak ianya? Hasil, Mak. Wah, langsung banyak, banyak. Ya Allah Gusti nu Agung, hampir aja emak nyilem licin pisan euy. Emak lupa kalau di tengah kolam teh aya bolongan. Untung nasi mas-masnya pada sigap bantuin emak. Ternyata ada bak atau lubang besar di tengah kolamnya. Fungsinya biar nanti si ikan lele ngumpul di tengah dan gampang diseroknya. Jenis lele yang emak panen hari ini namanya lele mutiara. Ini teh jenis lele unggul, hasil persilangan dari 4 jenis lele Afrika yang ada di Indonesia. Lele Mesir, Python, Sangkuriang, dan Dumbo. Pantas saja kalau ukuran lele mutiara sedikit lebih besar daripada lele lokal. Setelah lebih dari 60 hari dari usia bibit, si lele teh udah bisa dipanen dengan besaran beragam. Ada yang sekilo isi 3, ada juga yang ukuran sekilo 4. Harga jualnya teh juga lumayan loh, sekitar 20.000 sampai 25.000. Satu kolam begini bisa menghasilkan sekitar 200 kg ikan lele. Wah, kayaknya emak tertarik nih buka usaha ikan lele seperti ini. Ini teh bukan lele sembarangan yang makan segala kotoran. Soalnya lele konsumsi teh, pakannya juga kudu dijaga. Airnya sudah semakin surut, lelenya jadi semakin gampang ditangkapnya. Sekalian si mamang-mamang ini mulai sortir ukuran, biar nanti di pasar gampang dikelompokin harganya. Ikan yang sudah lewat proses sortir langsung diangkut ke kolam berikutnya untuk dikemas. Nah, dalam satu kolam gini biasanya teh ada 2 atau 3 ekor lele babonnya. Nih, emak udah nemu 1. Olo, badak pisan ini teh. Kameramen besar banget. Ini kira-kira sekintalnya ada 2 kilo, 3 kilo ya? Paling 2 kilo ya? 2 kiloan. Ini tuh usianya baru 3 bulan. Sama kayak di ember, 3 bulan. Berarti ini mah kayak emak, kayak kameramen ya. Apa kameramen? Jumbo. Gede banget. Padahal usianya tuh. Dari warnanya trotol warna merah. Bukan merah, hitam coklat. Trotol. Kumisnya kayak kumis kameramen.
Nah, sekarang langsung aja kita masak yuk ikan lelenya. Hayo, ada yang bisa tebak nggak nih? Emak mau masak bumbu apa ya? Pokoknya teh dijamin seger-seger gitu. Sadayana, hari ini emak mau mulai masak nih, ditemani sama si mbaknya seperti biasa. Nah, untuk bumbunya agak banyakan sekarang. Tuh, lihat ada beragam bumbu nih kameramen. Emak gunakan bawang merah, kunyit, bawang putih sama jahe, tomat, sama jeruk nipis biar si ikan lelenya nggak bau amis. Tuh, ada santan juga. Nah, untuk tambahannya emak sengaja ada mangga. Nanti si mbaknya kupasin ya mbak ya. Ya. Kameramen, kepalanya udah copot duluan. Apa-apa ya? Iya. Ya udah mbak, sekarang mbak kupas mangganya. Emak yang motong ikan lele. Dagingnya ini mbak, muna lepol. Banyak bumbu dan ada mangganya. Iya betul, emak teh mau bikin ikan lele bumbu rujak. Uy, pasti raos pisannya, masakan emak teh jarang yang gagal. Kita potong-potong ikan lelenya, terus nanti kita goreng dulu ya, sambil nunggu si mbak selesai ngupas mangga mudanya. Nah, udah selesai. Sekarang tinggal emak kasih jeruk nipis. Biar supaya nggak amis. Nah, supaya tidak bau amis, emak kasih perasan air jeruk nipis. Sekarang tinggal emak aduk-aduk. Dia diamin dulu sampai perasan jeruk nipisnya tercampur, meresap. Kalau udah dipotong semua ikannya, sekarang emak mau ngulek dulu bumbunya. Yuk, alusin dulu bumbu goreng lelenya. Ada jahe, kunyit, dan bawang putih. Mbak, Kalau sudah, bumbu gorengnya kita campur ke ikan lele. Bumbu ini teh cuma buat goreng ya. Bumbu buat masakannya nanti beda lagi. Bakalan pakai semua rempah dan cabai juga. Sok, sekarang kita goreng dulu ikan lelenya dengan minyak yang banyak. Jadi nggak lengket dan garingnya juga pas. Setelah kurang lebih setengah jam, lelenya udah garing, euy. Tinggal kita angkat, tirisin sambil nunggu ikannya rada adem. Sekarang emak mau bikin bumbu rujaknya dulu. Nih, semua bumbu yang tadi emak jelasin langsung ulek aja sampai halus. nah lelenya udah mau selesai mbak. Sekarang emak mau bikin bumbu. Bumbu apa, Mak? Bumbu rujak. Emak mau bikinnya yang pedas biar mantep. Emak-emak teh kalau masak kudu sat jadi cepat matang. Pasti ibu-ibu di rumah juga kalau masak mah udah pada cepat semua ya, biar bisa ngurusin yang lain-lain. Bumbu udah beres, sekarang emak mau tumis di minyak panas. Aduk terus sampai bumbu berubah menjadi kuning kecoklatan. Lalu masukin santannya ya. Aduk terus sampai santan mendidih dan airnya sedikit surut. Nah, kalau santannya udah mateng, langsung ceburin lele gorengnya tadi. Wih, aromanya raus pisan. Sebelum matang sempurna, masukin deh potongan mangganya. Ini teh yang paling bikin seger. Ada kombinasi rasa gurih, pedas, dan asam-asamnya mangga yang enak banget. Sadayana, akhirnya si lele bumbu rujaknya mateng nih. Langsung aja yuk kita makan selagi hangat. Mak, bojone nyomel lu madang ya. Oh iya, ini kan masaknya bareng-bareng mbak. Boleh. Ya udah, sok ambilin dulu bapaknya. Mak bae sing jikot lah. Oh mak aja yang jikot. Apa gimana?
ikan lele, Pak. Ikan Punten. Waduh. Terus mak, Mbak juga. Enak, Pak. Tadi kita yang berdua yang masak loh, Pak. di mak mak. Iya, sok dimakan. Ini rasanya ada kecut-kecut dari buahnya ya, Mbak. Bismillah. Sama belum. Enak ya mak. Enak. Enak. Mak pinter masak ya. Mantap, Mak. Kameramen. Ikan lelenya gurih banget. Pokoknya mah raos pisan sadayana. Alhamdulillah sadayana, raos pisan euy. Maaf ya, emak muji-muji masakan sendiri. Sama kan kayak mama di rumah kadang suka muji-muji masakannya sendiri. Tapi ini mah asli raos pisan. Sok mangga yang penasaran langsung aja ke pasar beli ikan lele, terus praktekin deh resep emak. Emak mau fokus makan dulu ya. Awas kameramen. Wah, ntar. Dapet. Kamu mah hati-hati. Kirain mau kena kepala emak. Jahil kamu mah. Untung aja kepala emak gak ketiban kelapa. Bisa benjol atuh. Di atas sana teh ada kameramen lagi petik kelapa pesanan emak. Soalnya hari ini teh emak mau bikin yang seger-seger dari buah kelapa. Kalau di kampung emak Pangandaran, pohon kelapa mah melimpah ruah. Namanya juga daerah pesisir. Petik kelapa teh juga ada ilmunya ya sadayana. Apalagi kalau mau petik kelapa muda. Biasanya cari dulu manggar, buah kelapa yang kecil. Nah biasanya di bawahnya adalah posisi kelapa muda berada. Nggak percaya? Langsung we dibelah untuk membuktikannya. Tuh kan bener sadayana. Bisa dilihat, ini kelapa muda yang paling banyak dicari orang. Air kelapa muda banyak dicari. Jelas karena khasiatnya sadayana. Air kelapa muda dipercaya sebagai obat untuk segala macam penyakit yang berhubungan dengan pencernaan. Dari diare, cacingan, sampai sembelit. Minum air kelapa muda juga bisa menghilangkan racun-racun di dalam tubuh loh. Kalau rasa air kelapa yang khas, itu ternyata pengaruh dari banyaknya kandungan mineral di dalam air kelapa. Udah. Emak takut memungutnya soalnya kameramennya jahil. Tuh kan. Duh, mana ada kelapa yang jatuh ke balong. Untung ada nih banyak ide, jadi tetap bisa diambil. Emak mau bikin yang manis-manis lagi, yaitu dari kelapa nih. Emak mau bikin sirup. Ini yang naik kameramen. Nah, adik-adik sama bunda-bunda, ada yang tahu nggak kalau sirup dari kelapa itu seperti apa ya? Dibuatnya ayah. Nanti emak mau buat. Emak pakai kelapa yang enggak terlalu muda dan enggak terlalu tua. Sedang-sedang saja, tandanya teh kalau digoyang-goyangkan begini nggak bunyi. Emak. Berat mak. Enggak, emak bisa. Ya. Ayo, sekarang kita tinggal eksekusi. Namanya juga ada power of emak-emak. Bawa kelapa segini banyaknya mah biasa tuh. Emak cuma gunakan gula putih. Ini emak gunakan sekitar 3 kg aja. Nah, kalau untuk gula putih mah cukup aja. Dan ini daun pandan, beberapa helai daun pandan. Tuh, ada nih sekarang lagi belah air kelapanya. Untuk membuat sirup, emak cukup butuh air kelapanya saja. Makanya banyak banget. Air kelapa muda mah isinya nggak sama antara satu butir dengan lainnya. Tapi kalau rata-rata teh sekitar Supaya 100 rasanya ml lebih banyaknya mantep. sadayana. Ayo. Air kelapa muda murni aja udah enak. Apalagi kalau diolah jadi sirup. Kebayang segernya ya sadayana. Nah, biasanya kalau emak membuat sirup itu dari 1 kg gula pasir atau gula putih, emak gunakan air kelapanya 400 ml. Tuh, lebih sedikit ya. Seperti ini. Biar kekentalannya cukup. Sekarang sambil emak saring dari kotoran yang tadi ada ke bawah. Isinya apa? Kulit. Sambil menunggu Adani nyiapin apinya, emak mau campur gula pasir dengan air kelapanya. Apinya siapin atuh, A. Ya mak.
rebusan. Udah keburu sore nih. Setelah itu, beri sedikit pewarna makanan untuk mempercantik sirupnya. Mak, ini aja. Eits, nggak lupa, Emak tambahin daun pandan biar wangi. Udah ayo sambil aduk-aduk nanti tutup deh. Sekarang siap. Nih Dan, tinggal direbus Dan. Pan sirupnya. Mas, Mak. Awas. Oh, Ini direbus berapa lama, Mak? ya kira-kira 2-30 menit dah sampai airnya mendidih Dan. Biar bagian bawahnya nggak gosong, harus sering-sering diaduk ya Sadayana. Ini matang, Mak. Ayo udah angkat Oh, mantap, panas banget. Nih, Langsung sini. sini. Kalau sudah matang, dinginkan sirupnya heula. Setelah itu baru masukkan sirupnya ke botol bening. Lihat, cantik banget kan sirup kelapa ala Emak Ena. Wangi kelapanya nampol pisan, euy. Tambah es batu yang banyak, seger pisan. Kata asli. Meski nggak ada nih, Emak tetep bisa cari bahan masakan sendiri. Kalau nggak sendirian, ya ditemenin sama bapaknya Emak. Pak, sekarang kita mau kemana sih Pak? Mau ke kebun, kebetulan di kebun ada pisang yang udah matang. Banyak Pak? Enggak, cuma satu pohon. Asik. Ayo Pak, kita ambil Pak. Ayo. Emak suka pisan dah ambil buah yang matang di pohon. Jadi Emak nggak usah pakai peram heula. Kelamaan udah keburu kabita tuh. Nah ini dia Sadayana, pisang yang matang di pohon. Wih, kuningnya mantap. Ini mah udah pasti manis pisan euy. Nanti pisangnya mau bikin pisang goreng. Panas-panas gini buat pisang, mantap. Karena ini pisang buat konsumsi sendiri, jadi ya suka-suka aja mau dipanen kapan. Saat masih hijau bisa, atau udah kuning seperti ini juga bisa. Kalau para petani pisang mah biasa panen pisang saat belum masak. Ini untuk mengurangi kerusakan pada buah yang matang di pohon. Biasanya buah yang udah matang di pohon juga jadi incarannya hewan-hewan pemakan buah seperti kelelawar, musang, dan monyet. Belum dijual di pasar, nanti udah keburu habis dimakan hewan. Bisa rugi atuh. Nah, buah pisang yang sudah dipanen akan disimpan dalam karung selama beberapa hari sampai buahnya matang. Namun ada juga segelintir orang yang menggunakan cairan karbit untuk mempercepat matangnya pisang. Sebaiknya sih jangan atuh, pisang yang dikarbit teh sangat berbahaya. Setelah disemprot karbit, pisang memang akan cepat matang. Tapi karbit teh mengandung bahan kimia. Kalau menempel pada kulit pisang, lalu tertelan oleh kita, efeknya bisa jadi karsinogen alias menyebabkan kanker. Duh, ngeri pisan. Niatnya mau sehat makan pisang, malah kena penyakit. Selain itu, pisang yang disemprot karbit juga akan hilang nutrisinya. Udah deh, yang paling bener nunggu pisangnya matang alami di pohon atau diperam dalam karung. Meski butuh waktu, tapi kan aman atuh. Iya nggak Sadayana? Wih, kameramen pisangnya lihat. Wow. Cantik banget kan? Pisang tuh udah ada yang bosok sebagian. Oh no. Cerita apalah? Ini masih banyak yang bagus. Kameramen mau? Langsung Mak ambil satu. Gak sabar juga atuh untuk makan pisangnya. Manis banget kameramen. Pak, manis banget pisangnya Pak. Oh iya, ini jenis pisang siem. Jenis pisang ini tumbuh subur di daerah Emak. Sekilas teh mirip pisang kepok, tapi ukurannya lebih pendek. Oh iya Sadayana, tingkat kematangan pisang teh beragam. Biasanya mah dilihat dari kulitnya dak. Ada yang kuning menyeluruh, ada juga yang sudah timbul bercak coklat kehitaman. Ini berarti pisangnya sudah sangat matang. Emak denger teh, nutrisi dalam pisang tidak akan berubah meski tingkat kematangannya berbeda. Yang berubah teh hanya rasa dan teksturnya. Yang sangat matang teksturnya lembut, jadi mudah dicerna. Satu lagi dak, pisang yang sangat matang, kadar gulanya semakin tinggi. Jadi buat orang yang punya diabetes, lebih baik jangan makan pisang yang terlalu matang ya. Sekarang mau potong-potong pisangnya.
Mak udah mulai mengolah pisangnya nih. Ada yang bisa tebak nggak? Mak mau olah jadi apa? Gunakan tepung terigu setengah kilo aja ya. Kasih air secukupnya aja. Jangan terlalu ecer, jangan terlalu kental. Nggak lupa Mak tambahin garam secukupnya biar ada rasa sedikit gurih. Aduk sampai adonan tercampur rata. Masukkan pisangnya ke dalam adonan yang udah jadi. Lumuri. Itu angkat. Lalu baluri dengan tepung roti dan diamkan sampai tepungnya kering. Lakukan cara ini berulang kali sampai pisangnya habis ya Sadayana. Setelah didiamkan beberapa menit, padatkan tepung roti pada pisangnya. Masukkan kembali ke adonan tepung basah. Lalu terakhir, masukkan kembali ke tepung rotinya. Kayaknya kalau sudah sampai tahap ini, Sadayana udah bisa nebak deh. Iya, emak mau bikin nugget pisang. Camilan kesukaan anak-anak emak, euy. Pastikan api yang digunakan kecil saja ya Sadayana, supaya nggak gampang gosong. Jangan lupa pisangnya dibolak-balik biar matangnya merata. Kalau udah kecoklatan seperti ini, itu tandanya udah mateng. Supaya makin enak, di atasnya emak kasih krim coklat dan stroberi. Lalu tambahkan parutan keju, meses, dan butiran coklat. Mak yakin dak kalau Sadayana bikin ini di rumah, anak-anak dijamin seneng pisan. Masukin susu biar tambah manis. Bismillahirrahmanirrahim. Kriuk banget. Manis sama lembut dari pisang ini tuh kerasa banget pokoknya. Enak. Pasti kameramen mau ya. Sadayana kalau disuruh milih tempe atau tahu, Sadayana pilih yang mana? Kayaknya mah susah ya milihnya. Emang ya kedua makanan ini teh harus tiap hari hadir di meja makan dak? Nggak lengkap gitu kalau nggak makan ada tahu atau tempe. Tapi emak yakin Sadayana teh belum pernah bikin tahu sendiri kan? Nah kalau emak mah bikin tahunya sendiri di rumah atuh. Emak praktekin ya hari ini. Ini bahan utamanya udah tahu semua ya, kacang kedelai. Ini kacang kedelai yang belum direndam, makanya kacangnya masih kecil-kecil, belum mekar. Sedangkan yang di sebelahnya kacang kedelai yang sudah direndam selama 1 malam. Ini teh beratnya sama wae 1 kilogram. Ini padahal beratnya sama, yang udah direndam 1 kilo, yang belum direndam 1 kilo. Tapi banyakan yang udah direndam karena ini udah mengembang tuh, bekah puncak Sunda mah. Cangkang atau kulit kedelainya harus dipisahkan dak, jadinya seperti ini. Oh iya Sadayana, emak dengar kacang kedelai yang dipakai sama pengrajin tahu atau tempe itu asalnya dari luar negeri. Sebenarnya teh ada kacang kedelai lokal, tapi malah kualitasnya nggak sebagus yang dari luar negeri, euy. Lagian juga kacang kedelai dari petani kita mah hasil panennya sedikit, nggak seimbang sama yang dibutuhkan. Tahu sendiri kan, tempe dan tahu mah wajib ada di pasar. Kalau nggak ada, ya geger bisa satu negeri. Ini kacang kedelai yang udah blender. Sekarang mau saring. Sedikit-sedikit dulu tapi ya, biar airnya keluarnya nggak berat. Beratnya. Tuh. Ini tangan cuci bersih ya. Hasil dari perasan kacang kedelai harus ada 2 Sadayana. Air perasannya alias sari kacang kedelainya dan ampasnya. Untuk bikin tahu mah air perasannya yang dipakai, tapi bukan berarti ampasnya nggak bisa dipakai. Nanti mah kasih tahu manfaat ampas kedelai ini apa. Lanjut yuk, rebus sari kacang kedelainya. Oh iya, kalau ada busanya kita buang ya, seperti ini. Tuh.
Kalau sudah mendidih harus cepat-cepat diangkat, lalu didiamkan sebentar sampai anget-anget kuku. Ayo, siapa yang pernah coba membuat tahu dengan menggunakan sitrun atau cuka bibit? Kira-kira mana ya yang lebih bagus ya? Kedua bahannya ini teh punya manfaat yang sama Sadayana, yaitu untuk menggumpalkan sari kedelainya. Cuma emak mau bandingin nih dari dua bahan ini mana yang lebih cepat. Ternyata lebih cepat pakai sitrun dibanding sama cuka bibit. Oh iya, yang menggumpal ini sebenarnya adalah protein kedelainya ya. Gumpalan sari kedelai inilah yang akan dicetak menjadi tahu. Diamkan selama 5 menit sampai airnya benar-benar tiris. Nah, ini yang memakai cuka. Pengen kental kayak gini teh, tadi menggunakan cuka 6 sendok makan. Sekarang mau saring. Ini teh masih banyak airnya, makanya biar airnya keluar, emak taruh cobek dan ulegan di atasnya. Hehehe. Alat pengepresannya jangan terlalu berat ya. Yang kayak gini aja, ini cukup kok. Nanti kalau terlalu berat, takutnya padat, jadi keras tahunya. Kira-kira ini butuh sampai 1,5 jam Sadayana. Oh iya, kalau misalkan kalian pengen membuat tahu lagi, air ini bisa digunakan sebagai pengganti cuka dan sitrun. Namanya juga emak-emak ya, harus pinter-pinter atuh. Yang masih bisa dimanfaatkan ya dimanfaatkan. Setelah tahu dikeluarkan dari cetakannya, emak mau potong tahunya sesuai selera. Tahu ini langsung emak masukkan ke dalam air, biar tahunya nggak asam dan kering. Ih, kameramen, kamu mah malah dimakan. Kan mau masak besok kameramen. Ih, kamu mah malah dimakan. Tapi nggak apalah, kasihan kameramen. Hari kemarin nggak dikasih makan. Ini mungkin satu-satunya tahu bentuk lope yang ada di Indonesia. Buatan Mak Enah gitu loh. Tampilan tahu di Indonesia cukup bervariasi loh Sadayana. Dari yang ukurannya standar sampai yang jumbo. Dari yang warnanya putih sampai yang kuning seperti tahu takwa khas Kediri. Nah, ada juga yang dikasih tambahan susu sapi murni atau dikenal dengan nama tahu susu. Itu baru tahu yang belum diolah ya. Kalau sudah diolah makin unik lagi Sadayana. Ada tahu yang digoreng, lalu di atasnya dikasih keju, saus lada hitam, sampai sambal kacang. Meni kreatif pisan, euy. Oke, emak juga mau masak tahu. Ya, resep ala emak tuh. Ini dia bumbu-bumbunya. Oh iya, ini tahunya udah goreng ya. Dan ini bumbu-bumbunya ada gula merah, jahe, tomat, cabai hijau, cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Dan untuk tambahannya gunakan kecambah. Dan untuk bumbu penyedap ada garam sama bumbu penyedap. Emak mau bikin tumis tahu kecambah. Dua bahan ini teh jodoh pisan, bikin enak. Bumbu iris dan gula merahnya ditumis, lalu masukkan tahu goreng dan kecambahnya. Mau ditambah kecap biar tambah legit juga boleh. Ini dia hasil masakan, semuanya serba tahu. Dan pasti rasanya maknyus banget.